datang bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster lagi yang namanya Skullbug ya. Ini masih sangat baru untuk eranya. Oh ya, sebelum masuk untuk reviewnya, oh ya, ini saya infokan buat member di sini tinggal 4000, nanti namanya sudah hijau-hijau ya di komen saya ataupun di live ya. Jadi turun harga, ada diskon ya. Kita langsung saja review si Skullbug. Bentuknya seperti tas, cuman bentuknya ada kayak monster-monster. Untuk desainnya saya suka sih, ini bagus ya, bagus. Elemennya petir dan juga magic. Lumayan lah, cuman agak menjijikkan untuk mulutnya. Kalian bisa lihat dia kayak makan slime. Sepertinya kalau dilihat dari desain ini sepertinya support, sepertinya, tapi ya nggak tahu juga ya. Ada multiple alias. Ternyata memang support. Ada punya hater juga, Star Sailor hater. Nah, ini jangan-jangan bagus ini. Kita lihat dia adalah support yang bisa memberikan efek triple damage, 300% kerusakan, dan juga bisa memberikan efek Star Sailor hater untuk salah satu rekan tim. Jadi ini memang kalau di bounty memang berlaku ya, dicoba nggak apa-apa lah ya, Star Sailor hater. Jadi nanti kalau musuhnya yang termasuk book Star Sailor seperti Crick Moonwalker dan lain-lain, ini bisa dipakai ya Star Sailor. Jadi Skullbug berelemen magic dan juga thunder. Dia akan lemah terhadap elemen tanah dan juga elemen magic, itu lemahnya sama elemen natur. Jadi nanti kalau ketemu elemen natur dan juga elemen tanah untuk attacker musuh, tidak saya sarankan menggunakan Skullbug karena nanti dia akan lemah sekali ya. Jadi hindarin dua elemen itu saja. Skullbug ini masih sangat baru. Kenapa? Eranya masih historia. Ini masih sangat bagus sekali ya. Speednya pun masih tinggi sekali, 14.500 untuk level 100. Buset, itu tinggi sekali ya. Jadi kita lihat untuk review-reviewnya ya. Oh ya, tadi haternya untuk alias ada apa enggak ya? Jadi nanti kalau ada bisa dipakai buat bounty. Ternyata enggak ada. Entahlah, nanti lihat untuk bounty-nya try-nya apa ya, atau monsternya termasuk books apa ya. Nah, untuk Skullbug sendiri untuk level 100 dia sudah mendapatkan kebal dari Blind. Ini bagus sekali, mengingat fugitif ataupun monster-monster musuh itu sekarang banyak sekali yang menggunakan menggiring jalannya pertandingan lewat total blind ya. Jadi dia kebal seperti blind, minor blind dan juga total blind. Itu bagus sekali. Nah, untuk level 110 dia tidak bisa diberikan efek kontrol berupa stun dan juga mega stun. Kalau seperti mega, freeze possession, corruption, baby reservasi tetap saja masuk ya. Jadi lumayan ini menurut saya, ini combo sama ini ya. Dia kebal dari 2 biji. Yang paling bagus menurut saya kebal dari blindnya. Level 130 sudah mendapatkan stamina regenerasi untuk semua rekan tim, bukan untuk sendiri ya. Jadi stamina regenerasi ini berfungsi sebagai, kalau si Skullbug ini dia mendapatkan giliran yang pertama, memberikan efek stamina regenerasi untuk semua rekan tim selama 3 giliran ya. Itu berfungsi mengisi stamina rekan tim kita sebesar 10% dari total stamina setiap giliran selama 3 giliran. Itu sangat support sekali ya. Nah, kalau untuk rune sendiri sih ini tak saranin kalau dipakai di apa ya, di fugitif atau bounty-an. Tak sarankan menggunakan satu kuning ya, satu kecepatan dan juga 2 tim strength karena gini ya. Jadi nanti untuk memaksimalkan attackernya. Nah, itu yang penting speednya di atas attacker, itu yang paling bagus. Satu kuning, 2 tim strength ya. Jadi untuk skillnya yang tak pakai seperti ini kita bahas di Dengwon sekalian diuji coba. Ini bagus sekali menurut saya, cuman banyak yang one ali ya. Jadi ya kalian pertimbangkan sendiri lah ya. Kalau untuk efeknya saya suka. Efek skillnya saya suka. Special skill dia menghilangkan semua efek negatif yang dimiliki oleh semua rekan tim. Jadi kalau rekan tim kita itu terkena seperti efek kontrol, terus efek tortur ataupun efek debuff, itu yang warna merah di bawah bar stamina rekan tim kita itu semuanya dihilangkan, yang penyakitan kayak gitu. Jadi dia bersih-bersih ya. Itu bagus sekali menurut saya. Setelah itu dia memberikan efek triple damage untuk semua rekan tim kita dan juga Star Sailor hater. Jadi untuk Star Sailor hater ini untuk 3 giliran, untuk triple damage-nya untuk 1 kali giliran. Triple damage apa sih? Contoh, monster rekan tim kita kalau memberikan kerusakan 1B, jadi nanti masuknya ke musuh jadi 3B, langsung dikali 3, itu adalah triple damage. Nah, kalau untuk Star Sailor hater, nanti kalau musuhnya termasuk di books di Monsgram yang termasuk Star Sailor, dia mendapatkan kerusakan 3 kali lipat untuk semua rekan tim ya. Itu bagus sekali. Jadi harus tahu juga monster musuhnya itu dari booksnya apa ya. Jadi ini buat bounty boleh juga sih kalau termasuk Star Sailor untuk fugitifnya ya. Jadi ini masih sangat bagus dan juga dia memberikan efek
penyembuhan darah 100% untuk semua rekan tim. Jadi semua rekan tim kita itu yang sebelumnya kalau darahnya udah berkurang karena dipukul oleh musuh itu langsung dipenuhin lagi, udah bisa bersih-bersih, bisa nyembuhin darah, bisa memberikan efek triple damage, Star Sailor Hater untuk semua rekan tim. Ini bagus sekali menurut saya ya untuk ultimate-nya. Nah kalau untuk relik ini paling tak sarankan ya, sangat tak sarankan adalah Flamera Essence. Kenapa bang kok Flamera Essence? Contoh, si Skullbug ini dia mati dipukul oleh musuh, maka dia bisa hidup kembali ya, itu adalah fungsi Flamera Essence. Kecuali musuhnya punya trait memblokir semua musuh yang bisa hidup kembali, yaitu namanya Resurrection Block traitnya ya. Nah untuk yang kedua ini paling tak sarankan adalah Volcanic Trap, dimana Volcanic Trap ini dia bisa menghilangkan stamina musuh. Contoh, si Skullbug ini dipukul oleh musuh, maka semua musuhnya itu akan dihilangkan untuk staminanya sampai habis ya, untuk kalau level max Volcanic Trap-nya. Jadi ini bagus sekali, sangat bagus. Nah kalau untuk pasif kedua dia memberikan efek tortur acak kalau si Skullbug ini mendapatkan giliran, dan itu torturnya bisa dipakai 2 kali. Kalau ngilangin staminanya bisa dipakai 3 kali. Bagus, itu sangat bagus untuk reliknya, saya suka. Jadi nanti kalau Skullbug mendapatkan giliran, entah giliran pakai skill apapun, dia langsung berikan efek tortur acak untuk semua musuh. Itu yang paling bagus ya. Jadi untuk rune sudah, relik sudah, skill sudah, spesial juga sudah, elemen sudah, era juga sudah. Eranya masih sangat terbaru ya, jadi masih sangat worth it ya, masih bagus juga. Nah kita langsung coba di mana ya, di resource ya, di resource kita coba di resources. Kita sandingin monster C saja biar dia cepet ya, biar kita nggak usah recharge. Elemennya adalah petir. Namanya itu lucu, menurut saya lucu sih, cuman bentuknya itu ya, mana tadi kok nggak ada, jangan-jangan hilang Skullbug ya. Nah ini yang bikin mulutnya itu ya, bentuknya ya lumayan lucu, cuman mulutnya itu. Skill pertama, Rune for the Touchdown, dia memberikan efek triple damage untuk salah satu rekan tim, dan juga dia memberikan giliran untuk salah satu rekan tim. Pokoknya nanti gilirannya ke rekan tim, setelah itu rekan tim kita dikasih giliran langsung ya. Jadi nanti ini contoh, skill 1 tak taruh di Trizard, nanti Trizardnya mendapatkan 3 kali kerusakan dan juga langsung mendapatkan giliran, walaupun dia nggak urutan di sini gilirannya. Jadi ini bagus sekali menurut saya, bisa mindahin giliran kayak gitu ya, seperti Ancestor yang namanya Primerion ya, dan juga memberikan efek penyembuhan stamina sebesar 20% ya. Itu bagus sekali menurut saya, stamina 44, koldonya 3. Ya ini memang bisa dibilang boros dan juga koldonya lama karena memang efeknya bagus ya, jadi nggak rugi. Nah kalau untuk skill kedua, Cheer Captain, dia menghilangkan semua efek negatif untuk semua rekan tim. Setelah itu dia memberikan efek stamina regenerasi untuk semua rekan tim. Jadi nanti untuk stamina regenerasi yang ada di trait ketiga level 130 itu sudah habis, bisa diaktifkan kembali dengan skill kedua. Dia juga bisa bersih-bersih, jadi untuk covernya masih boleh-boleh saja, untuk khusus bersih-bersihnya ya, dan juga memberikan efek tortur ke musuh karena tadi reliknya bagus sekali. Skill ketiga, Lab Partner, staminanya irit sekali, cuma 20 dan koldonya cuma 1. Dia memberikan efek damage boss untuk salah satu rekan tim dan juga memberikan efek ekstra giliran untuk dirinya sendiri. Itu bagus sekali menurut saya. Jadi nanti kombonya seperti ini, skill ketiga terus skill ke-1 untuk salah satu rekan tim. Jadi salah satu rekan tim contoh tak taruh di Trizard langsung mendapatkan efek damage boss dan juga triple damage. Itu nambahnya 350 kerusakan. Contoh Trizardnya memberikan kerusakan ke musuh sebesar 1B, maka yang masuk ke musuh 3B 500. Itu efek dari Lab Partner dan juga efek dari Rune Touchdown. Belum lagi nanti kalau dia sebelumnya sudah mendapatkan Star Sailor Hater, dan jika musuhnya termasuk bug Star Sailor, maka kerusakannya itu totalnya banyak sekali. Di sini 3 kali lipat, di sini 3 kali lipat, dan di sini 5 kali lipat. Totalnya 6,5. Jadi semisal Trizard memberikan kerusakan ke musuh sebesar 1B, maka yang masuk ke musuh adalah 6B 500. Itu bagus sekali ya. Ini sangat bagus menurut saya. Skill keempat, menghilangkan semua efek negatif untuk salah satu rekan tim. Setelah itu dia bisa memberikan efek Star Sailor Hater untuk 3 giliran. Nah itu ya. Jadi kalau untuk bounty urutannya itu soalnya kan auto ya. Kalau bagus nanti langsung dikasih ini ke Trizard, terus ini ke Trizard lagi, ini ke Trizard. Itu yang paling bagus. Nanti numpuk 6,5 kerusakan. Buset, bagus sekali ya.
Ya kurang lebihnya seperti ini sih, karena skillnya nggak ada yang untuk semua musuh ya, jadi nggak ada yang mukulin nanti, jadi langsung saya close saja ya. Kurang lebihnya seperti ini untuk Trizardnya review. Ini bagus sekali menurut saya untuk spesialis, memberikan hater dan juga memberikan efek triple damage, pokoknya penambahan kerusakan dan juga bersih-bersih. Walaupun di cavern nggak butuh Star Sailor ya, tapi dia bisa bersih-bersih, bisa memberikan damage tambahan, itu sangat-sangat cukup sekali ya. Jadi masih worth it saja kalau kalian request ataupun pengen punya ini ya. Kurang lebihnya seperti ini untuk reviewnya. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.